Cik, bukankah di Malaysia ini yang dipanggil yang mulia itu cuma yang di Pertuan Agung Raja Malaysia? Waktu itu dijabat oleh Sultan Mizan dari Terengganu. Mereka jawab bukan. Ini puncak rasa manisnya iman. Maka apa yang terjadi? Mendengar itu Rasulullah bersedih. Maka Abu Hurairah kemudian ajukan sebuah proposal. Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar ibu saya diberikan hidayah Islam. Maka berdoalah Nabi, beliau angkat tangannya, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Tapi Nabi tidak panggil Abu Hurairah dengan sebutan Abu Hurairah. Beliau panggil Abu Hurairah dengan sebutan Ya Aba Hirrin. Kata Abu Hurairah, saya lebih senang panggilan Aba Hirrin dari Rasulullah daripada Abu Hurairah yang saya dengar dari orang lain. Kenapa? Kata beliau, karena yang pertama Hurairah itu kucingnya betina, sedangkan Hirrin kucingnya jantan. Saya lebih senang kucing jantan daripada kucing betina. Yang kedua, Hurairah itu kucing kecil, tasghir dari kata-kata hirrun, sedangkan hirrun itu kucing besar, sudah besar jantan lagi, ini udah kecil betina lagi. Saya lebih senang panggilan Nabi daripada panggilan Abu Hurairah selama ini. Ini keistimewaan Rasulullah. Beliau muliakan setiap orang dan setiap profesi dengan panggilan yang layak dan sesuai. Makanya saat pertama beliau hijrah sampai ke Madinah, beliau datangi pasar Madinah. Beliau bertemu dengan perwakilan para pedagang di pasar, yang selama ini pedagang di pasar itu dipanggil dengan sebutan simsar, agen, toke. Lalu datang Rasulullah, spontanitas beliau manggil mereka, ya ayyuhat tujjar, wahai para pedagang. Kalau bahasa Inggrisnya, wahai para businessmen. Tujjar. Mendengar spontanitas Nabi ini, kompak pula para pedagang itu menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, demi Allah kami lebih senang mendengar panggilan tujjar daripada kata-kata simsar. Maka bergantilah dari kata-kata simsar menjadi tujjar, bentuk jamak dari kata-kata tajir, pedagang, tijarah, bisnis. Nah, maka sekarang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Orang yang sangat kaya itu disebut tajir. Mungkin dalam bahasa Aceh, orang tajir itu artinya orang yang mutajo. Itu mutajonya. Tajir dari kata-kata tijarah. Tajir pelaku perdagangan satu orang, tujar bentuk jamaknya. Beliau muliakan setiap orang dengan panggilan yang sesuai. Maka ini adalah pengajaran tarbiyah dari Rasulullah, adab, bertemu dengan siapapun muliakan orang tersebut. Ketemu satpam saja di kantor, mereka berusaha semaksimal mungkin agar diterima menjadi satpam. Tapi setelah menjadi satpam, mereka tidak senang ditanya, apa pekerjaan Anda? Satpam. Apa tuh kita panggil? Satpam, mari dulu. Mereka tersinggung. Muliakan saudara kita itu dengan panggilan yang istimewa. Komandan. Begitu dipanggil komandan langsung tersenyum. Kenapa? Setiap orang senang dimuliakan. Kalau kita panggil mereka komandan, 3 kali saja kita panggil komandan, insya Allah kehadiran berikutnya kita akan disambut dengan senyuman dan sapaan. Kenapa? Tabiat manusia senang dipuji. Maka Rasulullah muliakan setiap profesi, setiap orang dengan panggilan yang sesuai. Maka saya kagum, ada seorang kawan saya, beliau ini bertemu siapapun tetap memanggil kawannya itu dengan sebutan Prof, singkatan dari profesor. Apa kabar Prof? Saya saat pertama kali bertemu beliau, Assalamualaikum Prof, saya sangat merasa bahagia. Saya pikir hebat kali saya dipanggil profesor. Kebahagiaan itu agak sedikit berkurang karena begitu datang kawan lain, siapa, apa kabar Prof? Ternyata profesor semua orang. Semua orang dipanggil Prof. Apa yang terjadi? Karena beliau panggil semua orang dengan sebutan Prof, maka semua orang pun memanggil beliau Prof. Akan kembali kepada dirinya. Jauh sebelumnya, saya kenal seorang kawan di Malaysia, imam besar di Masjid Universitas Islam Antarbangsa di Gombak. Saat berkunjung kemari mengantarkan bantuan tsunami tahun 2005, saya kenal beliau. Ketika pamit pulang, beliau berikan sebuah kartu nama. Baru saya tahu ternyata nama beliau Ustaz Zunaidin. Saat pulang,
beliau undang saya, Ustaz, bila-bila datang ke Malaysia, datang ke ibu pejabat saya. Tahun 2006 saya ke Malaysia, datang ke Gombak, Universitas Islam Antarabangsa. Kepada setiap orang yang saya temui saya bertanya, "Cik, di mana ibu pejabat Ustaz Zunaidin? Di mana kantor Ustaz Zunaidin?" Setiap orang yang saya tanyai tidak ada yang tahu di mana kantor beliau, bahkan tidak ada yang kenal Ustaz Zunaidin. Ustaz Zunaidin siapa? Security saya tanya, mereka tidak tahu. Mahasiswa saya tanya, tidak kenal. Dosen pun saya tanya, tidak kenal. Sampai akhirnya saya keluarkan kartu nama beliau. Orang yang ini, ibu pejabat dia di mana? Barulah dosen itu tepuk keningnya sambil menjawab, "Oh, ini yang mulia Ustaz," katanya. Ternyata panggilan beliau yang mulia. Saya bertanya, "Cik, bukankah di Malaysia ini yang dipanggil yang mulia itu cuma yang di Pertuan Agung Raja Malaysia? Waktu itu dijabat oleh Sultan Mizan dari Terengganu." Mereka jawab, "Bukan. Di Malaysia yang mulia itu ada dua. Yang pertama Sultan, yang kedua beliau ini." Saya tanya, "Apa masalah beliau dipanggil yang mulia?" Dijawablah macam ni, "Cik, karena beliau ini bertemu dengan siapa saja beliau panggil yang mulia. Ketemu orang tua, apa kabar yang mulia? Ketemu rekan sebaya, apa kabar yang mulia? Ketemu anak kecil, apa kabar yang mulia? Karena semua orang dipanggil yang mulia, maka semua orang itu balas beliau panggil yang mulia, maka mulialah beliau." Kedua, saya bertemu dengan profesor ini. Maka pulang dari Malaysia itu saya coba amalkan ilmu beliau dengan kosakata yang berbeda. Setiap orang yang saya temui saya panggil Gure. Nah, yang telepon saya, "Assalamualaikum Gure." Orang yang telepon saya, "Assalamualaikum Gure." Tapi ternyata nggak ada yang balas panggil Gure ke saya. Sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, barulah setelah berlalu sebulan, tiba-tiba ada telepon masuk berdering, saya angkat, "Assalamualaikum Gure," dipanggil saya. Alhamdulillah, panen perdana. Kalau saya tahu hari itu pertama saya dipanggil Gure, saya akan undang gubernur dan wali kota untuk ikut mendengarkan. Baru saya sampai pada sebuah kesimpulan, menanamkan kebaikan tersebut, memetik hasilnya perlu kesabaran. Seberapa kita konsisten untuk menjaga adab tersebut, baru kita dapatkan hasil. Tetapi untuk mendapatkan keburukan, kita tidak perlu bersabar. Investasi keburukan itu keuntungannya spontan. Buktinya, kalau kita mencaci orang lain, memaki orang lain, tidak perlu menanti lama. Bahkan cacian kita belum selesai sudah dibalas, insya Allah. Dah denak agak bala habis, dah denak kaya balah. Tapi memuji orang lain perlu kesabaran untuk mendapatkan balasan pujian tersebut. Maka prinsipnya semua orang senang dimuliakan. Nabi panggil Abu Hurairah, "Ya Aba Hirrin," bukan Abu Hurairah. Maka Nabi doakan. Setelah selesai, pulanglah Abu Hurairah ke rumahnya. Sampai di depan pintu terdengar suara ibunya di dalam, "Maka nak ya Abu Hurairah, tetaplah di tempatmu wahai Abu Hurairah." Bahkan ibunda beliau pun tetap memanggil Abu Hurairah, "Tetaplah di tempatmu wahai Abu Hurairah." Nah, maka begitu menanti sebentar, dipersilakanlah masuk. Begitu masuk, terlihat ibunda beliau ini sudah berpakaian rapi, langsung berucap syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Apa yang terjadi? Abu Hurairah menangis lagi lebih keras dari tangisan pertama dan kembali ke masjid. Bertemu lagi dengan Nabi. Baru sebentar tadi pulang dalam keadaan menangis, tiba-tiba kembali menangis. Nabi bertanya, "Ma yubkika ya Aba Hirrin?" Kenapa engkau menangis lagi wahai Abu Hurairah? Dalam tangisnya Abu Hurairah menjawab, "Ya Rasulullah, inna ummi qad aslamat." Ibu saya sudah menjadi seorang muslimah. Maka saya menangis terharu. Tadi tangisan pertama karena sedih. Pertanyaannya, kalau Nabi sanggup berdoa kepada Allah untuk mengislamkan ibu Abu Hurairah, lalu kenapa tidak Nabi berdoa saja kepada Allah untuk mengislamkan Abu Lahab? Kenapa Nabi tidak berdoa kepada Allah untuk mengislamkan Abu Jahal? Padahal doa Nabi tidak ditolak oleh Allah. Inilah rahasia. Kenapa Nabi Isa berdoa kepada Allah, lalu Ya'juj dan Ma'juj mati semua di waktu pagi? Kenapa ketika berhadapan dengan Dajjal, Nabi Isa tidak berdoa kepada Allah agar Dajjal pun mati di waktu pagi? Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak telah
selamat dunia akhirat. Ile tanyo benar, amai tanyo benar, gure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.